Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama sekalipun melalui media online. Mari kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga. Kita percaya ada kuasa Allah yang luar biasa menyertai kita. Dan saya yakin dan percaya pandemi COVID-19 akan segera selesai. Dan kita bisa bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama di gereja kita. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan, ku bersyukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau padamu ku percaya. Katakan betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu, mengatasi pengakuan kita, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. sebab Engkau
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Amin. 1 Petrus 5 ayat 10-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, karena Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan rindu melihat kita memuji, memuliakan namanya. Mari bersama-sama kita memuji, memuliakan Dia. Datanglah dan bertahta. Mari katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Geis akan. mari katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita sambut dengan pujian, Ku diberi kuasa.
katakan bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan iman kita. Yeay. Kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lebih lagi kita menyanyikan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Mari katakan dengan imanmu, kuasamu. Tak pernah terlambat. Dan janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu Tuhanku tak pernah terlambat. Dan janji-Mu ya Tuhan berikan kami bersyukur, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Oh. Mari katakan dengan imanmu. Kita mau katakan, ku percaya. Oh. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, kuasa-Mu jauh lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku tak pernah terlambat. Oh ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Oh ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bahwa pada hari ini kami dapat mendengarkan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus. Tanda bukti penyertaan Tuhan masih nyata di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, terlepas ada begitu banyak keterbatasan yang kami rasakan hari-hari ini. Tetapi kami melihat penyertaan dan campur tangan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah apa yang kami mau renungkan bersama, apa yang mau memberkati hidup kami bersama pada hari ini, kami sungguh mau terima dan kami mau dengar dengan baik. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami,
agar sungguh pemahaman dan pengertian yang daripada Roh Kudus ada bagi setiap kami ketika kami mendengarkan kata demi kata. Bahkan ketika ayat demi ayat kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus sungguh meneguhkan setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah online kenaikan Tuhan Yesus, saya mau Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing, jika Bapak Ibu menyaksikannya bersama dengan keluarga, Bapak Ibu silakan tepuk keluarga kanan kiri Bapak Ibu, katakan, ayo kita semangat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita simak bersama, kita akan membaca satu ayat Matius 28 ayat 18 yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, segala kuasa ada padaku. Matius 28 ayat 18. Mari kita simak bersama-sama. Matius 28 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam Alkitab, kita akan menjumpai ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang baru saja kita baca. Misalkan saja di dalam Efesus 1 ayat 21, dikatakan demikian, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Paulus di dalam suratnya, yaitu surat 1 Korintus 8 ayat 38 sampai dengan 39, mengatakan dan menuliskan demikian, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tentu di dalam keadaan dan kondisi yang faktual saat ini, sebagai manusia kita bertanya, Tuhan, di mana kuasamu di tengah pandemi ini? Pada hari ini kita merayakan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan ayat yang baru saja kita baca di awal merupakan pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Tentu kita tidak salah mempertanyakan bagian ini Bapak Ibu. Secara manusia pandemi ini cukup membawa stressful dan tekanan tersendiri bagi kita. Menurut jurnal yang ditulis oleh Neil Barley dari Monash University Australia, jumlah orang stres di dunia, ya di seluruh dunia, itu hari-hari ini meningkat 20% akibat COVID-19. Diikuti dengan jumlah orang yang bunuh diri meningkat 6.000 orang dari sebelumnya. Penyebabnya tentu saja lockdown dan segala pembatasan sosial yang mengakibatkan stres, memburuknya kondisi ekonomi, menurunnya pendapatan, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, juga rasa kesepian yang dialami semua orang di seluruh dunia ini. Angka-angka ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua pada pagi hari ini. Meski demikian, janganlah kita memandang pesan Yesus yang kita baca pada awal pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum Yesus naik ke sorga ini setengah-setengah Bapak Ibu. Atau kita pandang ayat ini ya antara percaya dan tidak. Coba kita perhatikan gambar yang akan muncul di layar Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita akan melihat gambar ini secara luas Bapak Ibu. Jika kita melihat dari sisi kanan, kita akan melihat sebuah kotak. Sudah ketemu? Jika kita melihat di sisi kiri, kita akan melihat sebuah lingkaran. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Dua-duanya benar. Karena benda yang sebenarnya ada di tengah, yaitu berbentuk tabung. Yesus memberi kita kuasa Bapak Ibu. Di saat yang kurang lebih sama, Lukas mencatat bahwa Yesus sebelum naik ke surga, ia berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Hal ini dikuatkan di dalam Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kuasa Allah ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jika kita melihat gambaran luasnya, maka kuasa Yesus itu juga menjadi milik kita, Bapak Ibu. Amin. Silakan tepuk kembali kanan kiri Bapak Ibu, anggota keluarga Bapak Ibu. Kuasa Yesus yang besar itu ada di dalam kita. Sebagai orang-orang percaya kepada kuasanya, kuasa itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Ia ada di dalam kita. Karena itu, mari kita bersama-sama mengatakan bahwa ya luar biasa ya, kita diberi kepercayaan untuk menerima kuasa yang demikian besar. Kuasa inilah yang bisa memampukan kita menjadikan semua bangsa murid Yesus dan mengajar banyak orang melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian ini kembali. Beberapa saat yang lalu saya pernah menunjukkan alat peraga ini Bapak Ibu. Saya juga pada pagi hari ini akan menunjukkan satu alat ini. Mohon diingat baik-baik ya. Sebuah batu kecil yang 2 minggu lalu saya sempat bagikan untuk Bapak Ibu. Dan pagi hari ini satu sedotan kecil. Ini mau berbicara tentang apa Bapak Ibu? Izinkan saya bercerita tentang satu sosok anak kecil yang mungkin juga kalau Bapak Ibu searching, Bapak Ibu akan menemukan nama ini. Seorang anak kecil bernama Apin ya. Apin ini seorang anak SD ya, biasa saja, dia juga memiliki keterbatasan. Suatu hari Apin sangat sedih melihat betapa banyaknya limbah plastik yang merugikan lingkungannya. Dia kemudian tergerak oleh satu dorongan untuk membuat sebuah kampanye sederhana melawan penggunaan sedotan plastik Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apin ini seorang yang pemalu, dia minta teman-temannya untuk bawa sebuah poster ya, poster untuk gerakan tidak memakai sedotan plastik. Ya, dia foto gambar-gambar itu dan dia upload dan dia lakukan kampanye untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Apa yang dilakukan selanjutnya Bapak Ibu? Di masa pandemi ini, Apin juga melakukan satu hal yang luar biasa. Apin tidak tinggal diam. Apin sedih sekali mendengar ada orang banyak meninggal kelaparan karena tidak dapat makan di tengah pandemi ini. Dia melakukan pembagian gerakan menyumbang bibit singkong kepada banyak orang. Dan banyak orang menanam bibit singkong ini dan akhirnya banyak orang bisa makan dari bibit yang ditanam ini. Luar biasa Bapak Ibu. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini ya. Semoga ketika mungkin terlewat miss ya, kalimat-kalimat saya kurang dapat dipahami. Saya mau Bapak Ibu memahami apa yang saya katakan dari awal sampai akhir ini dengan satu klip singkat ya yang akan ditampilkan di depan Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk memperjelas apa yang saya maksudkan pada pagi hari ini. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. The power of action. Bapak Ibu, kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang maha dahsyat itu ada dan bergerak di dalam kita. Amin. Amin. Apa yang dia lakukan ketika dia ada di dalam kita? Dia terus bergerak Bapak Ibu. Tinggal maukah kita bergerak? Seperti juga Petrus yang dikatakan dia adalah batu kecil ya, yang bisa dipakai ketapel untuk ya melakukan satu gerakan dan juga sebuah gerakan sedotan melawan sedotan plastik ini, satu gerakan yang kecil tetapi mampu menggerakkan satu kegerakan yang besar di dunia. Demikian juga kuasa Allah di dalam hidup kita.
Camkan ayat firman Tuhan ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Mari bergerak Bapak Ibu, ayo bergerak di tempat kita masing-masing, melakukan pergerakan-pergerakan bagi orang-orang di sekitar kita, melakukan pergerakan bagi komunitas dan juga di luar komunitas kita, dan tidak terasa badai ini telah kita lalui dengan baik. Saya menantikan saat-saat untuk berjumpa dengan Bapak Ibu kembali, dan saya harapkan Bapak Ibu antusias menantikan momen-momen ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita satukan hati di dalam doa. Kuasa Allah yang besar ada di dalam diri kami. Kuasa Allah yang dahsyat bergerak di dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan bagian kami, yaitu satu gerakan, satu tindakan yang menolong kami untuk memberitakan kabar baik bagi dunia, untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama kami. Kami memang ada saat ini dalam segala keterbatasan kami. Tetapi kami percaya kuasa Allah yang tidak terbatas itu akan menolong kami, memberi hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukan satu tindakan nyata bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami tidak lengah, kami tidak goyah, kami tidak patah semangat, tetapi momen ini sungguh mengingatkan kepada kami bahwa setiap waktu berharga untuk kami melakukan sesuatu bagi sesama dan umat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun singkat, tetapi akan tertanam dengan sangat kuat dan jelas, menjadi rema di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, menolong hidup kami hari demi hari, secara khusus di tengah kesulitan dan segala pembatasan kegiatan dan tindak tanduk kami setiap hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari satukan hati di dalam doa-doa syafaat kita. Sekalipun Bapak Ibu di rumah, kita satu di dalam doa-doa kita. Mari kita naikkan doa kita. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh kami bersatu hati. Di dalam kuasa doa kami meletakkan pengharapan dan doa-doa kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sepanjang minggu ini merayakan ulang tahun. Sekalipun di tengah keterbatasan, ketidakmampuan untuk dapat berjumpa, kami menaikkan doa-doa kami. Kiranya penyertaan, damai sejahtera daripada Kristus menaungi kehidupan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tolonglah mereka ya Tuhan, peliharalah hidup mereka. Di dalam tangan-Mu segala penyertaan menyertai kehidupan mereka setiap hari. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong dan berkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang terdampak pandemi ini di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan keteguhan hati. Biarlah kami pun juga boleh tergerak untuk menjadi saluran berkat bagi saudara kami. Peliharalah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh berharap hanya kepada Kristus. Biarlah mereka tetap melihat kepada kebaikan Tuhan, bahwa kuasa Allah yang besar sanggup memulihkan hidup kami, menjaga dan menolong kami. Kami berdoa untuk program-program gereja yang tetap berjalan, yang terus-menerus dilakukan. Kami berdoa untuk program-program diakonia yang terus dilakukan, program-program rutin yang berjalan, bersama dengan pembangunan pastori yang juga telah dimulai. Kami berdoa kiranya program-program ini dapat juga dikerjakan dengan baik. Tuhan menjagai, menolong setiap anak-anak Tuhan yang terlibat, terutama dalam proses pembangunan. Tuhan juga menyertai dan memberkati setiap bagian tukang yang juga terus mengerjakan hari ini. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Apapun yang membutuhkan, Tuhan campur tangan, menolong dan memberkati. Tetap kami berdoa untuk pemulihan bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bersama dengan pemimpin kota dan negeri kami. Tolonglah ya Tuhan, biar mereka dalam keadaan yang sehat dan baik, di tengah kondisi, di tengah virus yang mengancam kehidupan bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan,
agar ketika mereka melakukan bagian mereka, mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar sedikit demi sedikit, hari demi hari, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Inilah seru dan doa kami. Jawablah ya Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan itu sudah bekerja atas diri kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di bawah ini. Bisa juga melalui kotak persembahan yang disediakan di gereja dan bisa memasukkannya pada jam kantor. Bisa juga memberikan melalui persembahan, yaitu ada kode QRIS ya, atas nama GKMI Semarang yang tertera di layar. Jemaat bisa melakukan scanning dengan OVO, GoPay, BCA, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama kita berdoa, namun kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara Chris bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Bapak, mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu, setiap penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapak. Kiranya apa yang kami persembahkan ini merupakan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti mulai membawa berkat. Katakan bersama-sama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak dan menabur dengan mencucurkan air mata,
Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita senantiasa. Mari kita tinggikan Dia, puji Dia, muliakan Dia, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Mari sebagai jemaat Mennonite, kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang pada hari ini kita peringati bahwa ia naik ke sorga. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati semua tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Sekarang, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai, memberkati, menguatkan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.